Hati-hati dengan sifat riya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man shalla yura'i faqad asrok." Barang siapa mengerjakan sholat karena riya, maka sungguh dia telah berbuat syirik. Wa man shamu yura'i faqad asrok. Barang siapa yang berpuasa karena riya, maka sungguh dia telah berbuat syirik. Wa man tasaddaqa yuri faqad asrok. Dan barang siapa memberi sedekah karena riya, maka sungguh dia juga berbuat syirik. Seorang musyrik yaitu seseorang yang melakukan suatu amalan tanpa disertai dengan keikhlasan semata-mata untuk mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dengan niat untuk memamerkannya agar dihargai oleh manusia, maka hal ini secara tidak langsung telah menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga segala amalannya tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi hanya sampai kepada orang yang diharap-harap pujian dan penghargaannya. Di dalam hadis yang lain pun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya orang yang pertama kali akan diadili pada hari kiamat ialah seorang syuhada, yaitu orang yang mati syahid. Dia akan dihadapkan kepada Allah, maka Allah akan memperlihatkan kenikmatannya dan dia pun mengakui kenikmatan itu. Allah bertanya, 'Karena apa kamu berbuat demikian?' Dia menjawab, 'Saya berperang karenamu sehingga saya gugur syahid.' Allah berfirman, 'Kamu dusta. Kamu berperang karena ingin disebut sebagai pahlawan.' Maka diperintahkan agar orang itu diseret wajahnya, kemudian dilemparkan ke dalam neraka. Kemudian seorang yang belajar dan mengajar ilmu agama dan yang suka membaca Al-Quran dihadapkan kepada Allah, maka Allah akan memperlihatkan nikmat-nikmatnya dan dia mengakui nikmat-nikmat tersebut. Allah bertanya, 'Karena apa kamu berbuat demikian?' Dia menjawab, 'Saya belajar ilmu dan mengajarkannya serta membaca Al-Quran semata-mata karena engkau.' Allah berfirman, 'Kamu dusta. Kamu mempelajari ilmu dan mengajarkannya supaya disebut ulama, dan kamu membaca Al-Quran supaya dipanggil qori, dan kamu sudah mendapatkannya.' Kemudian diperintahkan agar orang itu diseret wajahnya dan dicampakkan ke dalam neraka. Dan yang terakhir, seorang yang dikaruniai harta kekayaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan memperlihatkan kenikmatannya dan dia pun mengakui kenikmatan tersebut. Allah bertanya, 'Apa yang telah kamu lakukan dengan harta kekayaanmu itu?' Dia berkata, 'Saya tidak membiarkan satu jalan pun yang pantas diberi infak, kecuali saya infakkan harta saya karena engkau.' Allah berfirman, 'Kamu dusta. Kamu berbuat demikian supaya kamu dipanggil dermawan, dan kamu sudah mendapatkannya.' Maka diperintahkan agar orang itu diseret wajahnya, kemudian dicampakkan ke dalam neraka. Hadis riwayat Muslim. Oleh karena itu, marilah kita berbuat amal dengan ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan biarkan niat-niat busuk itu ada di dalam hati kita. Apabila terlintas dalam pikiran kita hal seperti itu, maka segera membaca la haula wala quwata illa billah dan
Astaghfirullahalazim.